Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Karena dengan situasi pandemi seperti ini, saya harap adik-adik tetap eh, menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol atau anjuran dari pemerintah itu tetap rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan jauh dari kerumunan. Eh, Sebelum kita masuk di materi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk di topik penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal, teknologi modern, dan pendidikan. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan tahapan dari penanggulangan bencana alam melalui pendidikan, kearifan lokal, dan teknologi modern. Kita akan masuk di topik pertama, yaitu mengenai penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal, pendidikan, kearifan lokal, teknologi modern. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan di sini penanggulangan bencana pendidikan di sini terbagi atas dua macam, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jadi ini merupakan penjelasan mengenai tentang pendidikan non formal. Seiring dengan rencana ini diterbitkan peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang penerapan sekolah madrasah aman dari bencana dalam daerah yang rawan bencana. Yang kedua yaitu pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang terbentuk dari kegiatan belajar secara mandiri, pendidikan, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana harus dirancang untuk membangun budaya aman dan komunitas yang tangguh terhadap bencana. Jadi dengan adanya pendidikan formal dan non formal, kita bisa mengetahui atau kita bisa mengatasi bencana-bencana yang menimpa kita. Dengan adanya pendidikan formal, adik-adik bisa atau pernah melaksanakan atau ada petugas-petugas Badan Penanggulangan Bencana yang sosialisasi di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan hingga
perguruan tinggi. Mereka menerapkan bagaimana cara-cara kita menanggulangi atau mengurangi angka korban bencana. Sedangkan kalau pendidikan non formal, dia lebih ke arah keluarga atau di masyarakat sekitar kita. Jadi dengan pendidikan non formal ini, kita yang tinggal di daerah sekitar daerah yang sering rawan bencana, kita saling mengingatkan kepada tetangga-tetangga kita atau kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita tentang bagaimana cara menanggulangi bencana alam itu sendiri. Di sini saya menjelaskan bahwa atau menjelaskan pengertian dari pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan adalah salah satu solusi internal di masyarakat untuk mengurangi dampak bencana serta membiasakan masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap bencana yang terjadi. Dan ini merupakan pengertian dari pendidikan kebencanaan. Yang kedua, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Pengertian dari kearifan lokal adalah nilai-nilai yang luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jadi ini merupakan pengertian dari kearifan lokal sendiri yang mengandung tentang nilai-nilai yang luhur serta berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat serta melindungi, mengelola lingkungan yang ada di sekitar kita agar lebih baik lagi. Bentuk dari kearifan lokal itu sendiri dapat berupa nilai, norma, dan kepercayaan terhadap nenek moyang kita. Dan ada aturan-aturan khusus, bahkan syair-syair atau lagu-lagu kebudayaan tertentu. Jadi kearifan lokal ini banyak mengandung tentang norma-norma, nilai-nilai, bahkan adat istiadat yang ada di lingkungan kita. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh dari kearifan lokal. Yang pertama yaitu tentang contoh nyabuk gunung di lereng gunung Sindoro dan Sumbing atau ngais gunung di Jawa Barat atau Sengkaden di Bali. Merupakan sistem pertanian dengan membuat teras ring mengikuti garis kontur gunung. Kearifan lokal seperti inilah yang dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari kearifan lokal yang ada di daerah Bali. Mereka melakukan ritual-ritual di gunung-gunung guna mencegah terjadinya tanah longsor. Contoh yang kedua yaitu tradisi Tanah Ulen, suku Dayak Kenya di Kalimantan, yang melarang penduduk untuk menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan kerusakan
hutan. Dengan adanya tradisi dari tanah ulen ini yang ada di suku Dayak, kita bisa menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar tetap sehat, sehingga kita tidak mudah terkena dari wabah penyakit akibat dari kerusakan hutan yang ada. Yang ketiga, teknologi modern. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan menyelamatkan nyawa serta membantu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di sini ada beberapa contoh dari teknologi modern dalam penanggulangan bencana alam, yaitu teknologi modifikasi hujan yang telah sering terjadi diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan di sejumlah provinsi seperti di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan membuat hujan buatan. Jadi, dengan adanya teknologi modern ini, kita bisa ambil contoh kasus di Sumatera dan Kalimantan. Mereka di daerah provinsi sana yang sering terjadi kebakaran, sehingga asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan itu bisa menimbulkan penyakit atau bisa merusak jarak pandang orang pada saat berkendara di jalan. Jadi dengan adanya teknologi modern ini, pemerintah membuatkan dengan hujan buatan. Jadi mereka dengan menyemprot lewat helikopter, mereka membuat hujan buatan ketika suatu saat apabila terjadi kebakaran hutan kemudian tidak ada hujan, maka pemerintah menganjurkan dengan adanya teknologi modern mereka membuat hujan buatan. Wilayah Indonesia yang rawan terhadap tsunami membuat ahli teologi membuat alat pendeteksi gelombang, yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System atau INA-TWINS, yang di dalamnya terdiri dari seismograf yang dioperasikan oleh Badan BMKG. Alat pasang surut yang dipasang di pantai-pantai dan dioperasikan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG serta Tsunami Buoy. Jadi di sini ada alat atau teknologi modern yang mendeteksi gelombang. Jadi ketika terjadinya tsunami, otomatis masyarakat atau yang ada di sekitar mereka bisa mengetahui karena adanya teknologi modern atau alat pendeteksi gelombang itu sendiri. Oke, materi kita sampai di sini. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jika tidak ada, saya anggap materi yang saya jelaskan ini adik-adik bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan membuatkan kesimpulan dari 3 penanggulangan atau 3 contoh penanggulangan bencana alam melalui pendidikan, kearifan lokal, dan teknologi modern. Dengan adanya ketiga ini, negara kita atau masyarakat yang ada sekitar kita otomatis aman dari
bencana alam itu sendiri. Jadi sebelum menutup kegiatan ini, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Oke, terima kasih atas partisipasi adik-adik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa berguna untuk adik-adik ke depannya. Pesan saya tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan dari pemerintah. Selalu jaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Tetap menjaga imun tubuh adik-adik semua, sehingga adik-adik bisa sehat dan belajar lagi lebih giat. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.